Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, pada pertemuan yang ke-6 mata kuliah Cyber Law dengan tema penyalahgunaan teknologi informasi dan aspek hukum naba domain, kita mulai. Diawali dengan macam-macam media sosial, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua Snapchat, yang ketiga WhatsApp, kemudian YouTube, Telegram, Line, Facebook, dan PAD. Ini diantaranya macam-macam media sosial. Jenis tindak pidana teknologi informasi yang pertama adalah berisi muatan perjudian. Yang kedua, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian yang ketiga adalah muatan pemerasan dan atau dengan ancaman. Kemudian yang keempat, menyebarkan berita bohong dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan. Kemudian yang kelima, muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Kemudian yang keenam, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketujuh adalah mengakses sistem elektronik milik orang lain. Kemudian yang kedelapan, intersepsi atau penyadapan. Yang kesembilan adalah mengubah, mengurangi, menambah, menghilangkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Kemudian 10, mengakibatkan sistem elektronik orang lain menjadi tidak dapat berfungsi atau bekerja. Yang keempat adalah perbuatan memproduksi, menjual, mengadakan atau menyediakan dan lain-lain perangkat komputer dan sandi yang secara melawan hukum. Yang ke-12, menguasai informasi elektronik seolah-olah sebagai data ontektik. Manipulasi, memanipulasi, mengubah, menambah data informasi elektronik yang seolah-olah merupakan data otentik. Kemudian yang ke-13 adalah kejahatan ITE yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di Indonesia. Keterkaitan penyalahgunaan teknologi informasi dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang telah mengalami perubahan. Yang pertama adalah kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, selain di dalam Undang-Undang ITE berkaitan dengan penghinaan itu di Undang-Undang ITE tidak ada. Ini pengaturannya ada di dalam pasal 310 KUHP. Kemudian pasal yaitu penghinaan secara lisan terhadap perorangan. Yang kedua pasal 207 KUHP, artinya adalah penghinaan secara lisan terhadap orang yang berkuasa atau terhadap penguasa negara. Kemudian pasal 208 KUHP, penghinaan secara tertulis terhadap kekuasaan negara atau pejabat negara. Yang kedua adalah ujaran kebencian berdasarkan sara. Ini diatur di dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Nah, jadi di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tidak didapatkan tentang ujaran kebencian itu, tetapi ada di dalam pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi dan etnis. Kemudian pasal 156A KUHP yaitu penodaan agama, dan pasal penodaan pada pasal 156 KUHP. Kemudian yang ketiga, penipuan atau berita bohong dan menyesatkan. Nah, berita bohong dan menyesatkan ini Undang-Undang ITE dikaitkan dengan beberapa perundangan. Kalau penipuan ada di dalam pasal 378 KUHP. Kemudian ada pada pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Kemudian pasal 345 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pengaturan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pornografi
Nah, berkaitan dengan tindak pidana pornografi dalam Undang-Undang ITE dikaitkan dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Kemudian yang kelima, prostitusi online. Memang di dalam Undang-Undang ITE tidak ada penjelasan tentang prostitusi, namun kita dapat dilihat di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ini beberapa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana transaksi informasi dan elektronik. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan pertemuan kelima. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.